السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم اجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم لا تدع منا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع منا ميتا إلا رحمته. اللهم اجعل هذا في ميزان حسناتنا يا كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين يا مجيب السائلين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pertama di tahun baru 2022. Di hari pertama di tahun yang baru ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini menjadi catatan pertama dalam catatan kebaikan kita dalam tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti sebelumnya tema kita masih berkenaan dengan hukukul jar, hak tetangga yang mesti kita tunaikan. Apa yang menjadi hak tetangga yang mesti kita tunaikan? Apa saja yang menjadi hak tetangga yang mesti kita tunaikan, yang itu merupakan kewajiban seorang muslim ketika hidup di dunia ini. Karena kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, tidak sendiri tentunya. Ada orang yang hidup di sekeliling kita, ada orang yang hidup di depan rumah kita, di belakang, samping kiri dan kanan. Maka Islam itu bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang yang tinggal di sekelilingnya. Artinya agama Islam tidak ingin umatnya menjadi umat yang egois. Islam tidak menginginkan seorang muslim itu hanya memikirkan rumahnya saja. Islam tidak mau umatnya itu hanya memikirkan bagaimana parit di depan rumahnya itu lancar, tapi tidak memperdulikan apakah air paritnya itu menyakiti tetangga di belakang rumahnya, di samping atau di depan. Itu gambaran kecil bagaimana Islam itu memperhatikan hubungan seorang muslim dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka secara umum Bapak Ibu sekalian, seorang muslim itu bukanlah orang muslim yang dia solehnya pribadi, kesalehannya hanya memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, kepada anak dan istrinya sendiri, tapi dia tidak tahu menahu dan tidak memperdulikan bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, para ulama kita sudah jauh hari mencoba untuk membukukan, menulis apa saja hak-hak seorang muslim yang mesti ditunaikan oleh seorang muslim tersebut. Maka dibukukan oleh para ulama, ditulis dalam sebuah buku dengan
tentunya berpedoman kepada sumber ajaran agama kita, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maka yang kita bahas pada kesempatan ini bersumberkan kepada catatan para ulama kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa para ulama kita memberikan satu kaidah singkat untuk menggambarkan seperti apa sebetulnya akhlak kita kepada tetangga. Jadi nanti kaidah ini silahkan dipahami dan dikembangkan. Kalau nanti menghafal poin-poin detailnya agak susah, pegang saja kaidah umumnya ini. Insya Allah kita bisa paham dan terapkan nanti. Kaidah umumnya, berakhlak kepada tetangga itu ada batas minimalnya, ada konten paling terendahnya, sehingga tidak boleh ada di bawah itu lagi. Jadi seorang muslim akhlaknya kepada para ulama, kepada tetangga itu minimalnya ini. Jadi tak boleh ada di bawah itu lagi. Apa batas minimalnya? Para ulama kita menyebutkan begini, Bapak Ibu sekalian. Seorang muslim tidak boleh menyakiti tetangganya. Itu batas minimalnya. Tidak boleh menyakiti tetangganya. Berarti di bawah itu tidak boleh dan tidak ada. Kalau kita kasih konten, kita sebutlah kontennya 6. Jadi kalau 5, 4, 3, ini berarti sudah bermasalah. Maka minimal seorang muslim itu akhlaknya kepada tetangganya adalah jangan sakiti tetangganya. Kalau ini sudah dilakukan, konten sudah konten 6 atau 7 lah. Cuman kalau mau kontennya lebih tinggi, nilainya lebih tinggi, 8, 9 umpamanya, maka ada satu kaidahnya lagi, kaidah maksimal namanya, kaidah yang paling bagus, yaitu kata para ulama kita, jangan membalas ketika disakiti oleh tetangga. Itu kaidah untuk mendapatkan nilai yang paling tinggi, 9 atau mungkin 100. Jadi kalau seorang muslim itu bisa menahan dirinya untuk tidak mengganggu tetangganya, berarti tidak aman. Nilainya sudah nilai 6, naik kelas. Rapornya nak warna merah nilainya. Nanti tidak dituntut di akhirat karena dia tidak mengganggu tetangganya. Tapi nilainya ya nilai cukup makan. Tapi kalau mau seorang muslim mendapatkan nilai tertinggi dalam beretika, dalam beradab, dalam berakhlak kepada tetangganya, maka tambah satu lagi, yaitu jangan membalas ketika tetangganya menyakitinya. Tidak menyakiti tetangga, dan kalau dia yang disakiti, dia tidak membalasnya. Kalau dua ini dilakukan oleh seorang muslim, maka nilainya nilai tertinggi yang dia dapatkan dalam hidup bertetangga. Jadi kalau berat nilai tertinggi tak apa-apa. Nilai yang paling rendah jangan sampai tidak didapatkan. Nilai yang paling tertinggi ini berat, Bapak Ibu sekalian. Kita biasanya dalam kehidupan ini, orang yang baik itu banyak yang seperti ini sikapnya. Selagi orang baik ke saya baik. Nah, itu yang banyak biasanya. Saya tak akan mengganggu orang, kata dia.
kecuali saya diganggu. Nah, itu banyak orang seperti ini. Ini orang baik namanya. Dia tidak mau mengganggu orang lain selama dirinya tidak diganggu. Ini orang baik, bukan orang jahat. Tapi mungkin jarang kita menemukan dalam kehidupan sehari-hari ada orang baik yang seperti ini. Saya tidak mau menyakiti orang, mengganggu orang lain, sekalipun saya disakiti. Nah, ini yang jarang nih. Dan ini kualitasnya bukan baik lagi, tapi super baik. Dia akan selalu berbuat baik kepada orang lain walaupun dia diperlakukan oleh orang secara tidak baik. Dan ini nilai yang terbaik yang Islam menganjurkan umatnya untuk bisa itu dilakukan. Tapi karena berat, maka Islam tidak mewajibkan. Islam hanya menganjurkan. Dan itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak Nabi itu bukan hanya menahan diri untuk tidak mengganggu orang, tapi jauh lebih dari itu. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menahan diri untuk tidak membalas ketika orang lain mengganggu. Dan ini tidak hanya berlaku dalam berakhlak kepada tetangga, berakhlak kepada istri, kepada pasangan juga demikian. Istri kepada suaminya, suami kepada istrinya. Suami yang baik adalah suami yang tidak mengganggu dan menyakiti istrinya. Istri yang baik adalah istri yang tidak mengganggu dan tidak menyakiti suaminya. Itu namanya suami ponten 6, istri ponten 6. Tapi kalau ada suami yang berprinsip seperti ini, saya tidak akan menyakiti istri saya dan tidak akan membalas ketika disakiti. Atau seorang istri punya prinsip, saya tidak akan menyakiti suami saya dan saya tidak akan membalas ketika suami saya menyakiti saya. Kalau ada suami seperti ini, ada istri yang seperti ini, itu suami istri ponten 9, bahkan mungkin 10, dan itu jarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kaidah umumnya sudah dibuat oleh para ulama dengan menggalinya dari Quran dan hadis, yaitu seorang muslim minimal dia tidak boleh menyakiti tetangganya. Kalau mau nilai yang lebih tinggi, maka ditambah, saya tidak akan menyakiti tetangga saya sekalipun saya disakitinya. Nah, ini yang perlu kita catat, kita tulis dalam hati kita dan sanubari kita, dan ini bisa nanti dikembangkan lebih jauh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selain memberikan kaidah umum ini, para ulama kita mencoba untuk menjelaskan satu persatu, menjelaskan beberapa contoh akhlak kepada tetangga ya. Kalau tadi kaidah umumnya, sekarang diuraikan beberapa poin-poinnya, sehingga itu tidak hanya sebatas itu saja nanti, tapi hanya sebagai contohnya saja. Maka di antara contohnya oleh para ulama kita adalah usahakan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada para tetangga atau tetangga kita. Kita tahu bahwa mengucapkan salam kepada orang lain itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita yang lebih dulu mengucapkan salam, itu sangat dianjurkan. Jadi kalau kita menerima salam dari orang, itu wajib hukumnya untuk dijawab. Tapi kalau kita yang mengucapkan salam, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita pula yang lebih dahulu, kita yang usahakan lebih dahulu mengucapkan salam, itu yang paling bagus. Maka di antara akhlak yang terbaik itu adalah jangan biarkan tetangga yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada kita. Tapi kalau kita menunggu salam dari tetangga terlebih dahulu, itu juga tidak ada masalah. Itu batas minimal. Berarti kalau tetangga mengucapkan salam, kita tak jawab, ini baru nih, kontennya 5, kontennya 4, rapornya merah. Kenapa? Karena tetangga sudah mengucapkan salam, maka tentu kita wajib menjawabnya.
Kalau ada orang tidak menjawab salam kita, ini perlu dipertanyakan. Mungkin kita yang salah, atau orang ini ada masalah dengan kita. Karena dia tidak melakukan semua hal yang menjadi kewajibannya. Yang wajib saja, kewajiban dia kepada kita saja tak dia lakukan. Berarti ini ada masalah. Jadi kalau mau ngetes, ini orang ini ada masalah nggak dengan saya? Ucapkan salam padanya, Assalamualaikum. Kalau dia tidak jawab, sementara dia dengar, nampak respon dia melihat atau mendengar kita, tapi tak dijawab salam, berarti ini ada masalah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ulama menjelaskan juga, contohnya lagi adalah jangan ngobrolnya lama-lama dengan tetangga. Kalau bahasa awaknya jangan mau banyak-banyak, panjang-panjang. Sekedarnya saja. Dan ini tentunya kondisional. Melihat seperti apa tipe tetangga kita. Kalau tetangga kita itu tipenya orang yang biasa dan suka diajak ngobrol lama-lama, panjang lebar, ya silahkan. Tapi kalau tetangga kita itu tipenya tidak suka dan tidak suka banyak berbicara, tak biasa ngobrol panjang lebar. Nah, kalau seperti ini kita juga harus siap untuk beradaptasi dengan. Jadi jangan sembarangannya. Kita ini orangnya cerewet. Semua orang kita posisikan sama seperti kita. Ini berarti sudah menyalahi. Jadi kalau tetangga depan rumah ini orangnya suka ngobrol apa tidak? Oh suka. Oh berarti bebas, dalam artian ini asik nih, sesuai dengan tipe kita. Tetangga sebelah kanan ini orangnya pendiam. Kalau ngobrol tuh tak panjang-panjang. Ditanya pun jawabannya cukup makan aja. Ya sudah. Berarti tetangga sebelah kanan ini ngobrolnya singkat padat saja dan seterusnya. Kemudian jangan banyak tanya. Kalau tadi jangan banyak ngobrol. Yang ketiga jangan banyak bertanya. Kecuali tetangga itu tipenya suka banyak ditanya. Kalau nyinyir kita sama dia suka dia, ya sudah. Tapi kalau tipe tetangga kita itu orangnya tak suka banyak ditanya, tak suka dinyinyirin, enggak usah. Kalau kita lakukan juga berarti kita sudah masuk dalam kategori menyakiti tetangga. Kemudian di antara akhlak kepada tetangga ini adalah mengunjungi ketika dia sakit. Ini sudah biasa kita lakukan. Jadi kalau sakit, maka kita dianjurkan selaku tetangganya untuk menjenguknya. Dan ketika tetangga itu tertimpa musibah, kita dianjurkan untuk menghiburnya. Itu yang kita sebut dengan istilah takziah. Takziah itu artinya menghibur. Kita mencoba untuk menghiburnya, sehingga beban musibah yang dia alami itu sedikit terasa kurang dalam dirinya. Jadi prinsip dalam menjenguk orang ketika tertimpa musibah itu adalah kita mencoba untuk menghiburnya. Baik itu takziah ketika dalam konteks takziah kematian umpamanya. Jadi ketika ada tetangga kemalangan, ada anggota keluarganya yang meninggal dunia, maka yang kita lakukan adalah bagaimana cara menghiburnya. Maka kebiasaan di kampung-kampung, di antara cara menghiburnya adalah datang berkunjung ke sana, ucapkan kata-kata yang bisa memotivasi dirinya untuk bersabar, sampaikan kepada keluarga tetangga tersebut ucapan-ucapan yang dia bisa merasa dia itu tidak sendiri dalam menghadapi musibah ini. Dan ditambah lagi dengan biasanya kebiasaan orang kampung kita membawa materi, membawa benda-benda tertentu yang mungkin bisa meringankan bebannya pada hari itu dan satu hari atau 2 hari setelah. Kalau di kampung biasanya bawa kelapa.
bawa beras. Kalau di kota mungkin bawa duit. Nah, itu prinsipnya adalah meringankan beban yang ditanggung oleh orang yang terkena musibah tersebut. Dengan membawa alat-alat atau perkakas atau membawa benda-benda yang bisa nanti dimasak, itu akan mengurangi beban pikiran orang yang terkena musibah waktu itu. Sebab dia selain memikirkan musibah yang dia alami saat itu, dia juga punya pikiran apa yang mau dimakan hari itu. Atau jangan-jangan yang meninggal suaminya sementara uang belum ada. Kita bawa uang, berarti sudah terkurangi bebannya hari itu, yaitu dalam konteks mencari nafkah. Maka Bapak Ibu sekalian, tetangga sangat diharapkan untuk menghibur orang yang ada di sekitarnya ketika mengalami musibah. Kemudian dalam contoh yang lain adalah mengucapkan selamat ketika tetangga itu mendapatkan satu kebahagiaan. Jadi ketika tetangga mendapatkan kebahagiaan, entah apa bentuknya, maka kita selaku tetangga diminta oleh agama kita untuk mengucapkan selamat. Artinya apa? Kita berusaha dalam hidup bertetangga itu merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau mereka tertimpa musibah, kita mencoba untuk bersimpati dan berempati. Ketika tetangga itu mendapatkan kebahagiaan, anaknya mungkin baru siap wisuda, suaminya dapat pekerjaan, dapat kenaikan gaji dan lain sebagainya, maka kita selaku tetangga cobalah untuk ikut bahagia ketika tetangga itu mendapatkan kebahagiaan. Ini bagi orang yang tidak punya penyakit hati mudah, Pak. Tapi bagi orang yang ada penyakit hati pada tetangganya, ini susahnya minta ampun. Tetangganya beli mobil, dia yang susah senyum selama sebulan kepada tetangganya. Tetangganya buka ruko, bisnisnya maju, dia yang sakit gigi selama sebulan. Nah, ini yang masalah. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, maka cepat-cepatlah untuk perbaiki hati. Hatinya bermasalah, Pak. Karena normalnya ketika kawan atau tetangga itu mendapatkan kebahagiaan, kita ikut bahagia, Pak. Itu indikator orang ini masih normal hatinya, tak berpenyakit. Tapi kalau orang lain dapat kebahagiaan, dia yang sakit, ada putu yang ya, hatinya sudah. Maka yang harus kita perhatikan, dan ini bisa menjadi barometernya, Pak. Saya nih hati saya sakit nggak dengan kepada tetangga? Nah, ujilah. Tengok ketika tetangga itu mendapatkan kebahagiaan, bisa tak kita ikut bahagia? Kalau bisa, berarti selamat hati kita. Tapi kalau seperti yang saya gambarkan tadi, tetangga yang bahagia, kita yang sakit, berarti ini bermasalah. Carilah guru yang bisa mengobati hati. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa mudah merasakan kebahagiaan ketika tetangga itu bahagia, maka alhamdulillah. Tapi kalau ada mungkin tetangga yang tinggal di belakang, ketika mereka bahagia kita sakit hati, nah ini berarti perlu kita masukkan dalam program pensucian hati kita. Cari apa penyebabnya? Apa penyebabnya kira-kira? Ketika kita dapatkan penyebabnya, maka penyebabnya itu yang diperbaiki. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian di antara akhlak kepada para tetangga yang dijelaskan oleh para ulama berikutnya adalah nampakkan kebahagiaan kita itu
kepada tetangga yang mendapatkan kebahagiaan. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan selamat saja, tapi nampakkan. Artinya apa? Kalau sekedar mengucapkan selamat, itu orang yang sakit hati bisa. Dia kirim SMS, dia kirim surat, disuruhnya anaknya, yuk, nah, sampai ke apa tuh, tangga tuh, bilang sama tetangga tuh selamat dari ayah. Tapi hatinya bongkak, bangka hatinya tuh, mukanya masam. Ini kata para ulama kita, ucapkan selamat kepada tetangga yang mendapatkan kebahagiaan dan nampakkan dari segi gestur, nampakkan dari sisi bahasa tubuh kita bahwa saya juga ikut merasakan kebahagiaan. Jadi tidak cukup dengan mengirimkan karangan bunga selamat, tidak cukup dengan mengirimkan kata-kata atau kalimat dalam bentuk SMS, tidak. Datangi dia, salami dengan muka yang berseri-seri, hati yang bersih. Nah, itu baru. Tapi kalau hanya sekedar kata-kata, nah itu mudah. Kemudian kata para ulama kita, maafkan kesalahan tetangga kita. Ini sudah hal yang biasa sebetulnya. Tapi bagi orang yang berpenyakit hatinya kepada tetangga, ini lagi-lagi berat, Bapak Ibu sekalian. Tapi walaupun berat, tidak ada alasan kita untuk tidak melakukannya. Maafkan tetangga kita. Cara untuk bisa melakukan itu diantaranya adalah coba posisikan kita yang bersalah. Mungkin tetangga itu dia yang salah. Nah, cara untuk bisa meringankan hati kita untuk bisa memaafkannya adalah posisikan diri kita. Pikirkan kalau kita yang melakukan kesalahan itu, bawakan diri kita. Kalau kita yang melakukan kesalahan itu kepada tetangga, apa rasanya kira-kira? Nah, itu diantara cara sederhana untuk atau agar kita mau memaafkan tetangga. Kemudian para ulama juga mengatakan diantara akhlak bertetangga itu adalah jaga pandangan, sehingga pandangan kita itu tidak nanti melihat apa-apa atau hal-hal yang tidak pantas kita lihat. Seperti dengan menaiki lantai 2. Kebetulan rumah kita mungkin lantai 2 lantai. Kita sengaja naik ke lantai atas. Tujuannya apa? Untuk melihat rumah tetangga itu, atau dengan tujuan melihat hal-hal yang kita tidak diperbolehkan agama kita oleh agama untuk melihat. Maka bagi siapa yang mungkin ingin merenovasi rumahnya, dinaikkan lantainya sehingga rumahnya lebih tinggi dari rumah tetangganya, perhatikan betul mana ruangan, mana area dari rumah tetangga kita yang memang itu area pribadinya, seperti kamar mandi umpamanya, atau area yang di situ biasanya anak perempuannya tak pakai jilbab atau istrinya itu tak pakai hijab. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi kalau nanti sudah pandangan kita ini tembus ke sana, dalam artian kalau kita di lantai 2 itu sudah akses melihat itu sudah sampai ke area itu, maka kita harus ekstra hati-hati. Mungkin dengan membuat jendela yang kita tutup dengan rapi umpamanya dan sebagainya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah bukan hanya sekedar kita yang berusaha untuk tidak melihat, tapi kita selaku tetangga berusaha untuk tidak atau berusaha untuk menjaga mata tetangga kita. Jadi ada istilah orang tua kita, jaga mata orang lain, jaga hidung orang lain, jaga mulut orang lain. Itu bahasa orang tua-tua kita dulu. Itu bahasanya singkat tapi padat mendalam, Pak. Jago mata masyarakat, jaga mata orang lain. Artinya apa?
Kita yang berusaha untuk tidak menampakkan hal-hal yang tidak boleh dilihat orang lain. Itu maksudnya. Jago matu tetangga. Artinya kita yang berusaha untuk tidak membuka, mempertontonkan hal-hal yang nanti tidak boleh dilihat oleh tetangga. Dan ini yang paling banyak kita jumpai sekarang. Tetangga itu sudah berusaha untuk tidak melihat hal-hal yang tak boleh dilihatnya dari diri kita, dari anak kita, dari istri kita. Tapi kita pula yang tak tahu diri, membiarkan istri keluar rumah tak pakai hijab, membiarkan anak perempuan keluar tidak pakai hijab. Akhirnya terlihat juga oleh tetangga. Nah, kalau begitu kita yang salah, Bang. Maka seorang suami jangan pernah mengizinkan istrinya atau anak perempuannya keluar. Kalau sudah keluar rumah itu auratnya terbuka. Jangan pernah izinkan dan rela walaupun sesaat. Cerewetlah kita kepada istri dan anak perempuan kita. Itu tugas kita selaku suami, kepala keluarga. Sebab nanti yang akan ditanya itu kita, selain istri, selain anak perempuan, karena dia pelakunya. Tapi kita akan ditanya juga karena kita pemimpinnya. Kita tahu anak perempuan kita kalau sudah keluar rumah tak pakai jilbab, kita diam saja, malah mungkin suka atau malah kita yang menyuruhnya. Hati-hati betul. Karena dalam agama kita ada namanya dayus. Dayus itu artinya dalam sebuah hadis disebutkan alladzi yukirru fi ahlihi al-khabath. Orang yang membiarkan atau orang yang menyetujui di keluarganya itu, di istrinya itu ada maksiat atau kemungkaran. Dia tidak larang, dia tidak tegur, dia biarkan saja. Dan diantara kemaksiatan yang saat ini merebak adalah istri atau anak perempuan itu dibiarkan tidak menutup auratnya. Ini nanti kata Nabi dalam hadis itu la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Jadi kita yang sudah rajin sholat subuh ke masjid ini jangan dikira enteng masuk surga, Bu, Pak. Ada tugas-tugas kita lagi, dan tugas itu artinya tugas kita kepada keluarga kita. Sholat subuh ke masjid ini itu tugas pribadi kita. Itu namanya soleh pribadi. Tapi ada tugas kita yang itu berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan istri dan anak kita. Yaitu apa? Jangan dibiarkan mereka melakukan kemungkaran atau kemaksiatan. Jadi tak cukup dengan soleh pribadi saja. Kalau mau masuk surga, soleh pribadi kita, dan juga tolong orang lain yang menjadi beban kita. Tugas kita dalam memperbaikinya juga usahakan untuk soleh. Maka ini penyakitnya sekarang, Pak. Apalagi yang tinggal di komplek, di perumahan. Kita sudah berusaha untuk tidak melihat atau menjaga pandangan kita. Tetapi kadang-kadang tetangga itu pula yang tak pandai menjaga. Kita sudah berusaha untuk menundukkan pandangan, tapi dia pula yang nantang-nantang. Dia pula yang mempertontonkan. Ini sumber penyakit. Makanya kalau ada tetangga makan tetangga, kalau ada tetangga melihat rumput tetangganya, kalau ada orang melihat rumput tetangganya lebih hijau, itu jangan marah-marah menyalahkan tetangga itu. Jangan-jangan rumput itu betul yang mencoba untuk menantang, mengajak-ngajak. Maka dimulai dari diri kita sebetulnya. Jaga pandangan dan menjaga pandangan kita dan jaga pandangan orang lain. Termasuk apa kata orang tua kita tadi, jaga mulut orang lain. Maksudnya apa? Jangan lakukan hal-hal yang akan mengundang orang lain menggosipkan kita. Itu. Tak usahlah membicarakan orang lain secara tidak baik. Itu sudah jelas, Pak. Tapi menjaga sikap agar orang lain nanti tidak menyebut dan berprasangka buruk kepada kita, itu juga ajaran agama kita. Ini sebuah hal yang kalau kita lakukan orang nanti akan berprasangka buruk. Kita lakukan juga,
maka orang akhirnya menggosipkan kita yang nggak enak, yang nggak baik-baik. Siapa yang salah? Dua-duanya salah. Orang yang menggosipkan kita juga salah, kita juga salah, karena kita yang mengundangnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu kali pernah berjalan dengan istrinya, karena istri Nabi pakai hijab, tentu orang tak semuanya tahu ini apakah istri Nabi atau siapa. Maka waktu itu ada sahabat yang melihat Nabi itu dengan seorang perempuan. Ketika sudah sedang pas-pasan, itu para sahabat mulai bertanya-tanya, siapa perempuan ini yang dibawa Nabi? Akhirnya apa? Nabi menegur mereka. Artinya apa? Nabi memberitahukan bahwa ini yang saya bawa istri saya. Maka disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadis, sebuah pernyataan yang sampai hari ini kita sering disampaikan oleh para ulama. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh kita pada aliran darah. Artinya apa? Darah itu kalau mengalir ke tubuh kita cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Jantung itu ketika memompa darah itu ketika dipompa, maka dia langsung, darah itu langsung menyebar ke seluruh tubuh. Begitulah artinya setan itu kalau sudah masuk ke tubuh kita, dia akan cepat merasuki kita. Maka kata Nabi kepada para sahabat yang mulai rasa-rasa, mulai itu berpasang kata baik, Nabi bilang, ini istri saya, dan ketahuilah bahwa setan itu masuk ke tubuh kita, menguasai diri kita secepat aliran darah. Maka kalau kita sudah merasa tindakan kita ini akan menimbulkan perasaan yang tak baik, cepat-cepat berusaha untuk menjelaskan pembahasan kita sekarang, klarifikasi, ya, menjelaskan bahwa yang kalian juga itu salah, tak begitu sebetulnya. Yang perlu kita sampaikan kepada orang yang sudah mulai dia nampaknya suzon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian adab kita kepada tetangga adalah berikutnya, tidak membuat tetangga itu tidak nyaman terkait dengan bangunan tempat tinggal tetangga tersebut, terutama dinding atau pagar. Jangan lakukan hal-hal yang bisa merusak dinding rumah tetangga, pagar rumah tetangga, dan lain sebagainya, karena dia akan tidak nyaman. Jadi kalau kita sudah mulai membuat parit umpamanya sebagai pembatas, atau ingin menanam tanaman di perbatasan tanah tetangga, sepadan tanah, nah itu perlu kita sampaikan terlebih dahulu. Kita menginformasikan terlebih dahulu. Jangan-jangan ketika kita mau buka rumah lagi, mau menghabiskan batas tanah ini, kita mau besarkan lagi bangunan kita, jangan-jangan ada hal yang kita lewatkan. Entah mungkin terlupa mana sepadan yang betul, atau nanti ini pohon ini kalau besar nanti dia akan merusak pagar tetangga dan lain sebagainya. Maka kata para ulama kita, jaga sikap agar nanti bangunan rumah atau bangunan tetangga itu tidak rusak gara-gara tindakan kita itu, karena itu akan membuat mereka tidak nyaman. Apalagi kalau di perumahan, lagi-lagi di perumahan, karena ini rentan sekali. Bikin septic tank umpamanya, tempat pembuangan BAB atau BAK, itu dikhawatirkan kalau kita tidak pandai mengaturnya dengan baik, itu bisa jadi nanti akan merusak atau mungkin berimbas kepada bangunan atau dinding rumah tetangga kita. Maka ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, karena ini akan memicu dalam waktu yang mungkin tak begitu lama, memicu konflik antara kita dengan tetangga. Kemudian termasuk juga jangan membuat tetangga itu tidak nyaman terkait dengan aliran air, entah itu parit umpamanya atau kucuran air hujan. Apa bahasa kitanya? Talangan
talangan air. Nah, sampai sejauh itu para ulama kita mengingatkan. Kadang-kadang ada orang yang ya air hujannya itu sampai ke bawah, sampai ke tanah tetangganya. Jadi talangan air yang dia buat itu akhirnya membuat air hujan itu jatuh ke tanah tetangga. Ini tidak baik. Sehingga orang tua kita dahulu mungkin dengan kedalaman budaya dan bahasanya mereka membuat pernyataan yang mungkin sebagian orang menganggap itu khurafat. Kata dia, tolong jaga talangan air hujan kita, jangan sampai jatuh ke tanah orang, karena itu akan membuat kita sakit. Jadi ada pernyataan di kampung-kampung itu, kata orang tua, membuat atau membiarkan air hujan yang jatuh ke atap kita itu jatuh ke tanah orang lain, itu akan membuat kita sakit, kata orang tua. Ini pada dasarnya memang tidak ada hadisnya, tapi sakit yang dimaksud itu mungkin dosa, sehingga orang tua kita membahasakan seperti itu, dibuat narasi atau dibuat kalimat-kalimat yang kita akhirnya kalau mendengar itu takut, maka dilarang. Maka orang tua kita menyampaikan pesan dengan cara apa? Membuat kalimat-kalimat yang kita jadinya ngeri kalau untuk melakukan. Jadi orang tua kita berpesan, awas talangan air hujan, jangan sampai atap itu sudah masuk ke tanah orang lain sehingga nanti air hujan itu masih jatuh ke tanah orang lain, itu akan membuat orang sakit. Ada lagi bahasa yang lain, kalau kita menanam tanaman pas di bawah talangan air hujan, itu juga orang kampung mengatakan itu akan membuat orang yang tinggal di rumah itu sakit. Nah, secara zahir itu bisa jadi khurafat karena tidak ada hadisnya, ayatnya, tapi isinya betul, karena itu akan merusak tanaman tersebut atau mungkin akan merusak atap atau dinding atau fondasi rumah. Jadi begitu bahasa orang tua kita dulu untuk mengajarkan nilai-nilai yang baik. Maka kata para ulama, jangan buat tetangga kita kesal, tidak nyaman terkait dengan talangan air hujan atau mungkin perairan atau aliran air kita di parit yang sudah kita buat. Kalau seandainya parit kita sudah penuh melimpah, airnya sampai ke tetangga, ini tugas kita sebetulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir, jangan juga membuat tetangga kita kesal, tidak nyaman dengan perkara yang terkait dengan sampah, dengan kotoran. Sampai ke sana, ada orang yang dengan mudahnya mencampakkan sampah ke tanah tetangganya. Bayangkan, ini menyakiti tetangga. Coba kita yang dibuat orang seperti itu, pempes anaknya campakkan sebelah sana, beling kaca yang pecah itu campakkan di sebelah. Apa kira-kira? Begitu dahsyatnya ulama kita mengajarkan cara hidup bertetangga. Sampai sampah pun dipikirkan, sampai hal-hal yang mungkin akan mengotori tanah atau rumah tetangga itu pun diperhatikan oleh para ulama kita. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup kajian kita kali ini adalah jangan sakiti tetangga dengan berbagai macam bentuk sikap dan ucapan, dengan bentuk yang mungkin setiap zaman dia berkembang. Dulu zaman Nabi ini tidak ada tindakan seperti ini, sekarang baru ada, dan itu menyakiti tetangga. Berarti tak boleh. Contohnya apa? Suara musik di setel kuat-kuat sehingga keluar suaranya sampailah ke 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri. Zaman Nabi ya mungkin musik belum ada, tapi mungkin suara-suara alat musik mungkin ada, tapi musik yang seperti kita saat ini tidak ada. Suara radio, suara TV dan lain sebagainya. Nah, sebagian orang mungkin karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu tentang beradab ini,
akhirnya mereka melakukan ini. Maka ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, agar nanti kita ketika selangkah mau ke surga, jangan sampai tetangga kita pula yang menghalangi kita masuk surga. Gara-gara apa? Ternyata atap rumah kita sudah masuk ke tanah dia, dan airnya itu ternyata mengalir ke tanah dia, dan dia tidak rela dan tidak ridho dengannya. Jangan sampai selangkah lagi mau ke surga, catatan amal banyak, rajin salat subuh ke masjid ini, cuman itu pula yang menghalangi kita. Jangan sampai penyesalan nanti itu sangat-sangat berarti bagi kita, dalam artian penyesalan di akhirat itu nanti akan membuat kita itu merugi. Maka soleh pribadi juga soleh kepada orang yang tinggal di sekeliling kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama bagi saya pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita nanti di hari kiamat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.